pegawai KPK adalah aparatur sipil negara. Karenanya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, tanggal 24 Oktober 2020, tentang pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Dan dalam peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, dia pasal 3 disebutkan syarat-syarat untuk menjadi alih pegawai KPK menjadi ASN. Salah satunya adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. 2. Kesimpulan hasil tes pegawai KPK. Hasilnya dalam 2 kategori. A. Memenuhi syarat atau MS. B. Tidak memenuhi syarat atau TMS. Dan hari ini, pada saat ini, KPK mengumumkan hasil asesmen yang dilakukan oleh BKNRI terhadap 1.351 pegawai KPK yang mengikuti asesmen TWK dengan hasil sebagai berikut. A. Pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274. Kategori MS, memenuhi syarat. B. Pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang atau TMS 75 orang. Pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang. Haleluya, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan secara khusus kita hari ini sedang masuk pada pembahasan GL Komen. Nah, biasanya program-program GL Komen tentang apa yang sedang cukup viral dan perlu ditanggapi oleh kita sebagai seorang hamba Tuhan, khususnya menyikapi apa yang terjadi. Nah, tanggal 29 Mei 2021 saya membaca di akun resmi pgi.or.id tentang PGI menentang pelemahan KPK. Saya bacakan begini. Sejak awal berdirinya KPK telah berulang kali terjadi upaya pelemahan KPK baik dari luar maupun dari dalam KPK sendiri. Terhadap semua upaya pelemahan KPK, PGI selalu mengambil posisi untuk menentang pelemahan dimaksud. Dokumen-dokumen sikap PGI terdata dengan baik. Dalam pertemuan PGI dengan perwakilan karyawan KPK yang berkunjung ke Geraha Okumene Jumat 28 Mei sore, dibicarakan berbagai hal terkait persoalan yang saat ini dialami 75 karyawan KPK yang dinonaktifkan. Jadi rupanya tanggal 28 Mei, satu hari setelah ditulisnya ini, jadi satu hari sebelum ditulisnya artikel ini, ada perwakilan dari 75 karyawan KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjumpai PGI. Nah, tapi tidak dijelaskan apakah selanjutnya pihak PGI mengkonfirmasikan kepada pimpinan KPK. Banyak isu berhimpit di situ, namun terasa ada aroma ketidakadilan yang menonjol terkait penonaktifkan 75 karyawan dimaksud. Narasi dominan yang berkembang di publik selama ini bahwa KPK telah mengalami talibanisasi dan radikalisme, bahkan sering diumbar di publik bahwa NB adalah motornya. NB ini dalam hal ini adalah Novel Baswedan. Bisa jadi dalam kadar tertentu isu ini benar, karena kita tidak pernah mengetahui bagaimana menakarnya. Kalaupun hal ini ada, tentu tak bisa dipukul rata untuk 75 orang dimaksud. Banyak di antara 75 karyawan yang dinonaktifkan itu beragama Kristen, Buddha, dan lainnya yang jelas-jelas tak bisa masuk dalam kategori ini. Pada posisi ini PGI harus bicara secara kritis sehingga aspek keadilan yang harus dijunjung tinggi dikuburkan di bawah stigma talibanisasi yang menerpa KPK. PGI selama ini menolak radikalisme dan sektarianisme, dan bila itu ada, KPK haruslah pula ditolak. Dikatakan selanjutnya, sekalipun demikian patut pula diwaspadai, dikritisi dan ditolak bila radikalisme dan sektarianisme digunakan sebagai tongkat pemukul penguasa pada level
apapun mereka mengelola kekuasaan. Kita perlu memiliki memori kolektif mengenai stigmatisasi PKI pada satu masa tertentu yang dengan mudah dipakai untuk memberangus banyak orang dan kelompok yang dianggap berseberangan dengan pengelolaan kekuasaan. Tentu ada isu lainnya yang perlu ditakar satu demi satu untuk melihat akumulasi yang berujung pada tindakan menonaktifkan itu. Kita tak pernah punya daftar isu lainnya dan indikator yang dipakai dalam TWK di KPK. Karena ketika kita menolak dan mengatakan bahwa isu Taliban ini hasil dari pembingkaian media, sementara kita sendiri tak jelas isu-isu kebangsaan lain yang dipakai untuk menakar kadar kebangsaan 75 orang itu, maka sesungguhnya kita bersikap ambigu dalam penentuan sikap kita. Pada posisi ini PGI meminta adanya transparansi dari pihak KPK hingga BKN. Untuk BKN itu adalah Badan Kepegawaian Negara untuk membuka hasil TWK, tes wawasan kebangsaan, sehingga polemik tidak berkembang di tengah masyarakat. Dengan begitu kita bisa punya parameter yang sama untuk menakar kadar kebangsaan yang dimiliki para petinggi hingga pegawai rendahan di negeri ini. Satu dampak yang lain yang harus disikapi bahwa penyelamatan atau penyematan status tak lolos wawasan kebangsaan mempertegas rendahnya kualitas kebangsaannya, bahkan dipakai istilah menyentuh titik merah 75 orang ini. Status ini akan menyematkan stigma yang secara merata dipikul oleh keluarga masing-masing orang. Hal mana sudah terjadi bagi keluarga salah satu staf yang dalam pertemuan tadi mengisahkan bagaimana keluarganya terdampak persoalan ini. Bagaimanapun juga PGI tetap konsisten mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini karena daya rusaknya bagi bangsa menempati skala tertinggi. Sekalipun demikian, upaya pemberantasan korupsi haruslah meminimalisasi sedapat mungkin potensi terjadinya ketidakadilan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, PGI menentang pelemahan KPK adalah sesuatu yang sangat baik dan sangat perlu kita dukung. Karena korupsi di bangsa ini kita harus tangani secara sangat serius. Tetapi kemudian ada berita dari CNN Indonesia. Nah, ini yang saya juga akan bacakan. Hari Jumat tanggal 25 Mei jam 8.48 malam. Artinya nggak lama setelah pertemuan. Jadi saya bisa gambarkan bahwa pertemuan ini ternyata ada konferensi pers setelah itu dari hanya mereka-mereka yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Nah, beritanya begini. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menyelamatkan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi dari upaya pelemahan terjadi saat ini. Hal itu disampaikan saat menerima perwakilan dari pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan di kantor PGI Jakarta, Jumat 28 Mei. PGI akan menyurati Presiden untuk dapat segera mengambil tindakan penyelamatan lembaga anti rasuah ini dari upaya-upaya pelemahan ini dengan menyelamatkan ke-75 pegawai KPK tersebut, kata Gomar dalam keterangan resminya. Gomar mengaku sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi belakangan ini. Terlebih pegawai yang dipinggirkan saat ini banyak yang sedang menangani kasus-kasus korupsi yang sangat signifikan. Ia melihat pelemahan KPK terlihat memuncak dengan pelabelan intoleran dan radikalisme atas 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Gomar turut khawatir ke depannya pegawai KPK akan berpikir ulang untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional dan sesuai kode etik. Karena khawatir mereka di TWK-kan dengan label radikal, TWK tes wawasan kebangsaan. Tak hanya itu, Gomar mengaku heran terhadap pernyataan Presiden Jokowi yang awalnya tidak ingin menggunakan TWK sebagai dasar pemberhentian pegawai KPK. Justru sebaliknya, ia menilai pernyataan ini tak ditindaklanjuti dengan baik. Siapa sebenarnya yang menjadi presiden, tanya dia. Sebelumnya, beberapa orang penyidik KPK yang tak lolos TWK telah menemui Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Gomar Gultom, hari ini. Kedatangan mereka disebut untuk membantah tuduhan isu kelompok Taliban di internal KPK selama ini. Saya sebagai pendeta yang juga adalah sinodenya bagian dari anggota PGI. Saya berbicara atas nama pribadi dalam konteks kamu hebat di sini. Saya mendengar beberapa teman-teman saya ketua sinode sangat terusik karena persekutuan gereja-gereja di Indonesia adalah persekutuan dari gereja-gereja. Pandangannya adalah pandangan dari gereja-gereja. Sayangnya, pemimpin kami yang saya sangat hormati, yang saya sangat kagumi, beliau adalah seorang yang sangat baik hati. Tapi beliau lupa, beliau pemimpin dari
persekutuan gereja-gereja Indonesia. Bayangkan, beberapa menit setelah menerima 75 orang perwakilannya, maksud saya, yang tidak lolos, di dalamnya ada Novel Baswedan, tiba-tiba beliau langsung memberi pernyataan. Itu adalah kekeliruan. Karena ada namanya MPH, ya kan? Majelis Permusyawaratan Harian tidak dilibatkan. Lalu ada sinode-sinode gereja tidak dilibatkan. Sehingga kesimpulan saya ini hanyalah keputusan pribadi beliau, mungkin hanya dengan beberapa pengurus. Jadi hanya dengan pengurus harian biasa. Bukan seluruh MPH lengkap, majelis pengurus harian lengkap. Karena menjadi aneh, beberapa pengurus merasa tidak dilibatkan, beberapa sinode gereja tidak dilibatkan. Dan ini bahayanya, karena PGI mulai masuk pada politik praktis. Sebagai hamba Tuhan yang mengasihi wadah ini, saya merasa yang saya hormati Ketua Umum PGI melewati garis batas. Saya melihat Ketua Umum PGI mulai bertindak seperti Ketua LBH, mau memberikan bantuan hukum. Karena kasus di KPK ini adalah kasus yang ditangani secara profesional. Dalam hal ini presiden dan perangkat-perangkatnya. Itu sebabnya yang membuat tes kebangsaan. Ada badan kepegawaian negara yang memang mengatur untuk seluruh tes kebangsaan institusi-institusi. Dan menjadi aneh kalau ada istilah penyidik senior, ada istilah penyidik yang hebat. Nah, dunia penyidikan itu sangat biasa. Di dalam hukum militer ada penyidik, dalam kepolisian ada penyidik, dari kejaksaan ada penyidik, dan ada beberapa lembaga-lembaga ada penyidik. Dan penyidik itu biasa sekali harus mengikuti standar operating procedure. Tidak boleh ada penyidik yang lemah, tidak boleh ada penyidik yang hebat, karena masa penyidik bertugas itu ada waktunya, nanti tergantikan. Dan kesannya ini sudah seperti kayak karir saya harus tetap jadi penyidik di sini karena saya adalah penyidik yang hebat. Loh, 20 orang penyidik yang kemudian diberhentikan karena jelas tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Oh, tidak lolosnya harus transparan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti. Yang terhormat Ketua Umum PGI dan yang terhormat kawan-kawan yang turut membuat gaduh semuanya ini. Ini persoalan institusi. Hanya di mana-mana yang tidak lolos pasti akan coba membuat gaduh untuk mencari perhatian orang, mencari pembenaran. Dan di mana-mana yang namanya ujian, kecuali SMP, SMA, SD, dan universitas, yang namanya ujian, contoh ujian SIM. Kalau kita tidak lolos, kita tidak bisa meminta pertanggungjawab. Kenapa saya tidak lolos? Di bagian mana saya tidak lolos? Itu biasa sekali. Semua penerimaan itu jelas keputusan mutlak. Misalnya ujian untuk ASN, ujian untuk polisi, ujian untuk tentara. Tidak lolos ya sudah, tidak lolos, terima saja. Jangan langsung, curang, tidak benar. Itu normal sekali. Boleh nggak PGI tidak ikut campur? PGI bukan LBH. PGI harus mengurusi hal-hal yang sifatnya kebangsaan. Mewakili gereja. Pertanyaan saya, ini mewakili siapa yang terhormat Ketua Umum PGI yang saya hormati, saya kagumi, saya kasihi? Anda terlalu jauh, ketum yang saya hormati. Ini bukan wilayah kita. Apakah setiap institusi, apakah setiap departemen yang tidak lolos lalu kemudian boleh datang ke PGI, lalu kemudian PGI segera cepat membuat konferensi pers? Mari kita jujur. Ada sebuah permainan politik yang kita belum mengerti dan ini bukan ranah kita. PGI yang paling baik adalah berdoa dan tidak memberikan pernyataan-pernyataan, karena maaf yang terhormat Ketua Umum PGI dan Sekum PGI yang saya hormati, saya kasih dalam kasih Kristus. Anda baru dengar dari sekelompok. Pernyataan itu harus kita buat, apalagi dalam konteks Ketua Umum PGI dan Sekum PGI, lembaga yang sangat terhormat ini, mewakili gereja-gereja.
Sebelum membuat pernyataan, mari tanyakan dulu kepada kedua belah pihak. Datang dulu, audiensi dulu kepada pimpinan-pimpinan KPK. Sehingga dapat jelas apakah ini upaya pelemahan atau upaya pemberontakan dari orang-orang yang punya agenda-agenda tertentu di dalam KPK. Kita semua setuju. Korupsi harus kita berantas. Tapi kita juga setuju bahwa tidak boleh ada kelompok-kelompok lain yang dengan upayanya melakukan pemberontakan-pemberontakan tertentu. Setiap orang yang bekerja harus siap dinilai. Dan sekarang pertanyaannya, 20 orang yang dihentikan dari penyidik dan 31 orang dalam tugas-tugas lain. Sementara 1000 sekian yang lolos itu kita tidak anggap. 40 penyidik yang lain kita hina. Kita anggap hanya 20 yang hebat. Novel Baswedan dan kawan-kawan yang 19 lainnya, berarti 20 ini yang senior, ini yang hebat. Terus yang 40 bodoh semua, lemah semua, tak berdaya semua, jahat. Maaf, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang mengasihi lembaga negara ini, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang mengasihi PGI, saya harus bersuara. Saya tidak mewakili sinode saya tidak mewakili jabatan saya hanya mewakili dalam program Kamu Hebat ini. Karena saya berdoa, saya mau PGI tetap hebat, KPK tetap hebat, bangsa ini tetap hebat, tidak mau dipecah-pecah oleh kelompok yang merasa lebih superior dari yang lain. Merasa kami yang 20 ini penyidik-penyidik senior, penyidik-penyidik hebat. Sementara yang lain gak punya karya, yang lain penjilat-penjilat. Tidak. KPK diisi oleh orang-orang hebat. Semuanya hebat. Tetapi ketika tidak lolos, akuilah tidak lolos. Berjuanglah. Karena saya percaya anti korupsi tidak hanya bisa diselesaikan oleh KPK. Semua kita harus menyelesaikan, masyarakat, tokoh-tokoh agama, kita harus berjuang bersama. Karena itu, yang pertama, open speech saya untuk Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Apakah PGI mau terlibat dalam politik praktis? Yang kedua, apakah PGI boleh menyampaikan pandangan pribadi atas nama PGI sebagai ketua umum tanpa melibatkan seluruh pengurusan MPH dan juga tanpa melibatkan gereja-gereja? Dan yang ketiga, apakah setiap mereka yang tidak lolos untuk apapun boleh datang ke PGI lalu mendapat dukungan PGI tanpa PGI mengklarifikasi dengan pihak yang lainnya? Dan selanjutnya, apakah KPK, apakah dalam hal ini PGI hanya mendukung dan mengakui 20 orang yang hebat di KPK dan yang lainnya tidak? Sehingga ketika mereka tidak lolos harus diperjuangkan mati-matian karena yang 40 tidak bisa berbuat apa-apa, yang 40 ini hanya penjilat-penjilat. Tidak, KPK tetap hebat. KPK tidak tergantung 20 orang, KPK tidak tergantung 51 orang. KPK, ingat, dibangun dan dibentuk oleh pemerintah. Karena itu, kita percaya ke depannya kita bisa lihat KPK tetap akan berjaya. Itu perlu doa kita bersama. Dan sekali lagi, open speech saya kepada yang terhormat Ketua Umum PGI. Sebagai Ketua Umum PGI, mari berhati-hati. Mari menguasai diri. Karena Bapak Pendeta Gomar Gultom yang terhormat, Bapak mewakili gereja-gereja dalam persekutuan. Gereja-gereja yang ada bukan di bawah Bapak, tetapi gereja-gereja yang ada dalam koordinasi bersama dengan Bapak. Biarlah PGI tetap hangat, biarlah PGI tetap menyuarakan kebenaran, biarlah PGI tidak mudah dipergunakan oleh kelompok
kelompok tertentu hanya dengan alasan iba, hanya dengan alasan prihatin, kurang informasi yang terlalu lengkap, akhirnya membuat pernyataan-pernyataan yang prematur. Saya tetap mendoakan yang terhormat Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta Gomar Gultom MTH, tetap kuat, tetap berhikmat, tetap melindungi masyarakat, tetap menyatakan kebenaran dengan sebenar-benarnya, tidak takut menyuarakan kebenaran, tetapi juga hati-hati, tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok oportunis tertentu yang merasa dirinya yang lebih hebat dari yang lain. Kita mendoakan KPK tetap kuat, KPK tetap hebat, KPK tetap menyelamatkan bangsa ini dari korupsi, dan KPK tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu yang punya agenda-agenda sendiri di luar SOP, aturan yang memang sudah seharusnya ditetapkan oleh pemerintah. Saya Gilbert Lumoindong dari program Kamu Hebat mendoakan persatuan gereja tetap kuat, PGI tetap maju menyuarakan kebenaran, dan lembaga-lembaga tinggi, lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang ada di bangsa ini semua berjalan kuat. Supaya Indonesia tetap maju, Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap jaya, Indonesia merdeka. Kamu hebat.